Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel kita Celurit Bird Farm. Kali ini kita akan membahas tentang pemilihan lokasi yang enak untuk atau yang tepat untuk beternak gelatik belong atau Holland ataupun mutasi-mutasi lainnya dari gelatik belong. Untuk hal pertama, biasanya yang saya pilih dan saya utamakan itu untuk beternak gelatik yaitu cuaca. Maksudnya cuaca di situ di kepanasan atau di musim panas atau musim hujan itu cuaca cenderung stabil untuk kandang ternak teman-teman sekalian. Dikarenakan apa? Sepengalaman saya pada musim panas banyak telur-telur burung yang tidak menetas dikarenakan kepanasan. Jadinya untuk pemilihan tempat yang bagus untuk beternak gelatik menurut saya yang sejuk. Kalau untuk kandang saya sendiri ini teman-teman sebenarnya kurang memadai ya, meskipun menurut saya sudah cukup. Untuk yang kandang menurut saya yang proper, mungkin kita bisa membuat seperti kamar, misalkan ukuran 4x4 dan ditutupi kawat ram, dan semua kandang dimasukkan ke dalam kamar tersebut. Dan untuk kandang sendiri yang utama pastinya adalah sirkulasi udaranya ya teman-teman. Makanya saya menyarankan untuk di bawah atap tapi sekelilingnya dari kawat ram, jadinya udara itu masuknya itu bagus. Dan diusahakan ada banyak pohon di sekitar itu, jadinya kandang itu sejuk alami dari pohon. Seperti di kandang sini saya kan menaruhnya diberikan pohon cemara, jadinya untuk panas sendiri semoga saja ada peredamnya dan alami dari pohon, seperti itu teman-teman. Dan yang tak kalah penting itu dari gangguan hewan predator sendiri, karena tingkat stres yang menurut saya lumayan tinggi membuat gelatik belong sedikit saja terganggu itu sudah mengalami gangguan dalam proses produksinya, baik itu dari tikus ataupun anak-anak kecil yang bermain di sekitar kandang. Jadinya kita harus mengantisipasi itu. Dan juga tingkat kebisingan, yang mana alhamdulillahnya tempat saya meskipun di kota ini masuk di dalam gang yang lumayan masuk ya teman-teman. Jadinya untuk tingkat lalang kendaraan dan juga kebisingan itu sedikit terjadi di dalam saya beternak. Dan untuk lokasi sendiri sebenarnya untuk pemilihan kandang, terkadang teman-teman juga mempertanyakan untuk kandang koloni ya. Sebetulnya begini, menurut saya pas pengalaman saya untuk kandang koloni dan kandang soliter sendiri itu mempunyai plus minus masing-masing, yang mana apabila
teman-teman sekalian mencari produktivitas yang banyak, mungkin kandang koloni menjadi salah satu pilihannya. Akan tetapi di situ kontrol kepada burung kurang maksimal. Karena apa? Di saat satu burung sakit, disitulah letak masalahnya. Dan juga kalau kandang koloni kurang bagus, apakah di situ bisa menjamin tidak berlemak? Dan di ngelemak pun kita tidak bisa mengontrol itu. Jadinya kita untuk burung-burung berlemak, untuk burung-burung sakit, itu pencegahannya kita harus betul-betul memperhatikan si burung, seperti itu. Beda dengan kandang soliter, yang mana kandang soliter kita bisa melihat burung secara detail, dekat, dan naudzubillah, salah satu burung sakit pun itu hanya kita memperhatikan pasangannya dan di sekitar kandang tersebut, antisipasinya seperti itu. Makanya menurut saya pribadi, untuk gelatik sendiri, untuk kandang koloni, tergantung kita peliharanya mutasi apa, seperti itu. Kalau memang cuman Holland satu kandang, Holland semua, itu menurut saya bagus. Cuman ya itu tadi, di saat ada burung sakit, di saat ada burung ngelemak, itu kontrolnya kita agak risih ya teman-teman. Maksudnya agak risih itu waktu kita misal ada burung yang ngelemak mau kita tangkap, maka yang lain pasti agak ketakutan waktu kita mau menangkap, dan semuanya kena di situ, seperti itu. Tapi kalau untuk kita memaksimalkan mutasi, soliter lebih aman. Maksudnya lebih aman apa? Karena di situ sudah pasti telur yang ada di dalam gelodok, di dalam sarang itu telur dari kandang kita sendiri, seperti itu teman-teman. Makanya untuk pemilihan kandang menurut saya pribadi itu tergantung target kita mau kemana. Jadinya kita tidak salah melangkah di situ. Kalau kita mau main mutasi, seling-selingan mutasi, maka jika kita main di kandang koloni, itu dikhawatirkan ada burung yang bertelur di dalam sarang yang sama, sehingga jadinya kalau seperti itu kita tidak bisa memastikan anakan burung yang sarang tersebut anakan yang dari mana. Untuk saya sendiri, saya lebih memilih kandang soliter ya teman-teman, meskipun perawatannya memang lebih harus dioptimalkan. Salah satunya penggantian air setiap kandang dan kebersihan setiap kandang. Beda seperti di kandang koloni yang satu kali sudah selesai, misalkan satu kandang 5 pasang ataupun 10 pasang, seperti itu. Dan plus minus di kandang koloni pun banyak teman-teman. Begitupun dengan kandang soliter. Makanya kita harus betul-betul memperhatikan karakter burung, yang mana tidak semua burung itu karakternya sama. Misal kalau kita mau main di kandang koloni, pasti ada perebutan sarang, yang mana akan berakibat terganggunya pasangan satunya yang sudah membangun sarang di salah satu sarang tersebut. Makanya jangan sampai kita memilih pilihan yang salah. Jadinya tergantung kita sendiri mau di mana, mau diapakan. Jadinya peternakan itu
dan semua pilihan ada di tangan teman-teman sendiri. Untuk pertanyaan teman-teman, mungkin nanti jangan lupa komentarnya, jadinya kan kita bisa mengetahui, bisa sharing-sharing apa yang dialami teman-teman, dan mungkin saya pernah mengalami, saya sedikit mengetahui cara untuk mengatasinya, maka kita akan buatkan videonya agar teman-teman bisa paham tentang apa yang ada di pengalaman saya pribadi dalam beternak gelati. Untuk video ini memang saya fokuskan untuk pemilihan kandang, dan untuk set kandang di peternakan saya mungkin nanti kita akan buatkan video yang lebih spesifik lagi, dan juga untuk hal-hal apa saja selanjutnya kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi pada intinya di video ini pemilihan kandang tergantung kebutuhan kita dalam beternak. Akan tetapi kita harus memperhatikan bagaimana burung itu merasa nyaman di dalam sangkar koloni maupun soliter, sehingga dari cuaca, dari predator, dan juga tingkat kebisingan atau keramaian itu juga diperhatikan dalam beternak gelati. Seperti itu teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga channel ini membantu dan juga membangun kelestarian gelati di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.